Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Istika, yaitu Kiai Syamli, dan yang saya hormati pula para pengurus ataupun staf serta para dosen Istika, terutama pengampu hukum adat yaitu Muhammad Bisri SHI MHI, dan yang saya hormati pula atau saya sayangi teman-teman maupun para penonton yang telah menonton video ini. Dan di sini kami berdua akan memperkenalkan dulu. Yang pertama saya yaitu Ahmad Jayadi, mahasiswa Istika, dan di sebelah kanan saya yaitu Muhtamdi. Di sini kami berdua diberi tugas untuk menjelaskan mengenai hukum keluarga dalam masyarakat adat. Dan pertama yang akan memaparkan mengenai hukum keluarga dalam masyarakat adat yaitu saudara kita, yaitu Muhammad Tambi. Kami persilahkan untuk memaparkan. Ya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mengenai materi, kita langsung mulai saja tanpa harus bertele-tele karena kita itu sudah digendak waktu. Mengenai hukum keluarga dalam masyarakat adat, kita tahu bahwasanya keluarga itu merupakan harta yang paling berharga dalam hidup kita. Karena kenapa? Kita itu lahir, kita itu tumbuh, kita itu berinteraksi sosial pertama kali adalah dengan keluarga. Nah, tentunya setiap keluarga itu pasti memiliki beberapa rentetan ataupun beberapa struktur hukum yang memang dibuat dan dijadikan norma dalam keluarga itu sendiri. Sedangkan pembahasan pada kesempatan kali ini adalah hukum keluarga dalam masyarakat adat. Artinya suatu kebiasaan yang diterapkan dalam keluarga dan berhubungan dengan adat. Bagaimana dilihat dari perspektif adat, adat masyarakat, tentang suatu adat yang ada dalam suatu keluarga. Untuk yang pertama kali kita bahas adalah tentang pengertian hukum adat atau kekeluargaan. Hukum adat atau kekeluargaan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seorang sebagai anggota keluarga, kedudukan anak dengan orang tua, dan sebaliknya kedudukan anak terhadap keluarga, dan sebaliknya masalah perwalian anak. Jelasnya hukum adat kekeluargaan mengatur tentang pertalian anak berdasarkan pertalian darah atau seketurunan, pertalian perwakilan, dan perkawinan adat. Jadi yang dimaksud dengan hukum adat kekeluargaan itu adalah suatu hukum adat keluarga yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seorang sebagai anggota keluarga. Suatu contoh, orang tua, misalkan kita itu harus mengetahui atau harus minimallah tahu seperti itu bagaimana kedudukan seorang bapak sebagai pemimpin keluarga. Ya tentunya seorang bapak itu harus memberikan contoh-contoh yang baik terhadap keluarganya seperti anak, istri, dan juga lain sebagainya seperti itu. Kalau memang ayahnya itu menjadi pemimpin
pemimpin masyarakat, ya tentunya tanggung jawab yang diemban itu lebih berat seperti itu. Kira-kira seperti itu. Itu yang dimaksud dengan hukum adat kekeluargaan. Sama halnya dengan anak. Anak juga memiliki sebuah adat ataupun sebuah kebiasaan yang tentunya dijadikan sebuah hukum dalam masyarakat. Misalkan satu contoh, kita itu sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Itu merupakan sebuah adat yang atau dapat disebut dengan tradisi yang sudah turun temurun seperti itu. Artinya setiap anggota keluarga itu pasti mewajibkan anaknya untuk patuh kepada kedua orang tuanya. Apalagi di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan seperti ini. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya kita itu kepada orang tua tidak boleh menentang apabila segala sesuatu yang mereka perintahkan kepada kita itu bernilai baik. Lain halnya dengan perintah-perintah yang bernilai buruk. Jangankan menentang, berkata saja dalam ayat tersebut, kita itu tidak diperbolehkan. Itu secara pengertian. Jadi hukum adat itu merupakan kekeluargaan, mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seorang sebagai anggota keluarga. Misalkan contoh yang lain, seorang ibu seperti itu. Kedudukan seorang ibu itu di dalam keluarga seperti apa? Ya, kalau ibu itu kan pekerjaannya misalkan memasak, ya mencuci baju dan lain sebagainya. Meskipun pada dasarnya di dalam hukum Islam itu sendiri yang mempunyai kewajiban memasak, mempunyai kewajiban menanak dan lain sebagainya itu adalah suami. Tapi karena kewajiban istri itu patuh terhadap suami, maka apa saja yang diperintahkan oleh suami itu harus dilakukan oleh seorang istri. Sehingga kalau di Madura, bukan di Madura ya, kalau di suatu penduduk desa yang ada di Indonesia seperti itu, rata-rata itu atau bahkan 99% yang menanak itu adalah seorang perempuan, bukan laki-laki, kecuali di pondok pesantren itu. Kalau di pondok pesantren itu antara laki-laki dan perempuan itu sudah diajarkan bagaimana kita itu hidup secara mandiri. Ya, untuk pengertian tentang hukum adat kekeluargaan cukup sampai di sini. Terus yang poin kedua adalah sistem keturunan dalam masyarakat. Hukum keluarga adalah kompleks kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum yang ditimbulkan oleh hubungan biologis. Dalam sistem kemasyarakatan Indonesia, hubungan kekeluargaan ini mempunyai tempat yang sangat penting karena merupakan faktor dasar dalam susunan persekutuan hukum atau masyarakat hukum perkawinan dan hukum waris. Jadi hubungan biologis. Kalau kita itu berbicara tentang biologis, berarti itu sesuatu yang telah mengakar terhadap jiwa kita. Baik hubungan itu seperti hubungannya saudara seperti itu ataupun saudara. Yang pertama adalah keturunan. Keturunan adalah hubungan leluhur. Artinya ada hubungan darah antara seorang dengan orang lain. Keturunan merupakan elemen yang esensial serta mutlak bagi suatu calon atau suku ataupun suatu kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah untuk melanjutkan keberlangsungan sifat keturunan. Jadi yang pertama itu yang penting yang saya sampaikan tadi yaitu keturunan. Jadi keturunan ini merupakan suatu generasi. Namanya keturunan pasti generasi seperti itu. Generasi ataupun penerus dari suatu keluarga agar kita itu memiliki sebuah apa ya istilahnya kalau dalam keluarga itu kita contohkan seperti ini saja. Kita itu mempunyai perusahaan, terus bapak kita yang mendirikan. Suatu ketika bapak kita itu meninggal, maka secara otomatis
perusahaan tersebut akan digantikan kepada kita. Nah, harapan Bapak terhadap pengganti ataupun terhadap anak yang menggantikan terhadap perusahaan tentunya adalah bagaimana kita itu mengembangkan terhadap apa yang telah diberikan Bapak seperti itu. Ini salah satu fungsi keturunan. Kenapa? Secara sistem keturunan dalam masyarakat itu kita ini merupakan hal yang sangat penting seperti itu. Terus ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu poin A, lulus apabila orang satu itu merupakan langsung keturunan yang lain. Itu. Terus yang nomor 2, menyimpang atau bercabang apabila antara kedua orang tua lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur seperti itu. Ini misalkan orang Jawa seperti itu, orang Jawa menikah dengan orang Sumatera, kira-kira ini seperti itu. Kan itu secara leluhur itu sudah berbeda seperti itu. Terus yang bagian kedua adalah sistem garis keturunan. Pertama, sistem garis keturunan patrilineal. Sistem garis keturunan patrilineal adalah yang memperhitungkan hubungan kekeluargaan melalui orang laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu. Jadi yang dimaksud dengan sistem garis keturunan patrilineal ini merupakan keturunan yang dari bapak itu lahir seorang laki-laki, yang dari laki-laki tersebut lahir lagi laki-laki, kira-kira seperti itu. Saya tidak bisa menjelaskan kita ini karena memang kita itu dikejar oleh waktu. Kalau di dalam hadis itu waktu kesyai seperti itu, sudah bercanda. Terus yang ke poin lebih, ini sistem garis keturunan matrilineal. Sistem garis keturunan matrilineal adalah yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang-orang wanita saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ayahnya jatuh di luar batas itu. Jadi ini merupakan kebalikan dari yang tadi. Artinya ini dibolak-balik seperti itu. Ya kan, kalau hal-hal yang hanya lulus-lulus saja itu seakan-akan kurang bervariasi, seperti kurang berwarna. Kita itu apa ya? Hidup tidak harus benar, tidak harus salah. Artinya antara benar dan salah itu harus ada. Tidak harus selamanya benar, tidak selamanya salah seperti itu. Karena hidup itu bervariasi. Terus yang selanjutnya adalah hubungan anak dengan orang tua. Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap rumah masyarakat adat. Oleh karena itu, sejak anak itu masih dalam kandungan hingga ia dilahirkan, bahkan kemudian dalam pertumbuhan selanjutnya, dalam masyarakat adat terdapat banyak upacara-upacara adat yang sifatnya religio, magis, serta yang menyelenggarakannya berturut-turut mengikuti pertumbuhan fisik anak tersebut, yang semuanya itu bertujuan melindungi anak beserta ibu yang mengandungnya dari segala bahaya dan gangguan serta terletak setelah anak dilahirkan, dengan harapan anak dapat menjadi orang yang dapat memenuhi harapan orang tua. Hubungan anak dengan orang tua. Jadi sudah jelas ya, antara anak dengan orang tua itu memiliki hubungan yang memang sangat-sangat dekat. Kita tahu bahwasanya dalam ilmu sosiologi kita itu akan menemui sebuah istilah lingkungan prenatal. Lingkungan prenatal itu merupakan sebuah lingkungan di mana kita itu berinteraksi pertama kali, yang terletak masih ada di dalam perut seperti itu, lingkungan prenatal. Terus ada juga lingkungan hidup, ada juga lingkungan yang lain seperti itu. Jadi hubungan antara anak dan orang tua memang sulit ya untuk dipisahkan. Itu kalau kita lihat dari jalur ibu ke anak, berbeda dari anak ke ibu. Kenapa saya katakan demikian?
sejelek-jeleknya seorang anak, seburuk-buruknya seorang anak, ibu itu pasti masih memiliki rasa kasih sayang. Karena kenapa? Dia itu adalah anak. Seburuk-buruknya anak berbeda dengan anak kepada ibu. Meskipun ibu yang telah melahirkan terhadap anaknya, tapi masih banyak anak-anak yang tetap durhaka kepada ibu. Karena kenapa? Mereka itu tidak mengerti bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak. Padahal kalau kita melihat terhadap sejarah-sejarah orang-orang yang menjadi luar biasa, kebanyakan di antara mereka itu adalah orang-orang yang pertama mengabdi setulus-tulusnya terhadap kedua orang tua. Yang kedua adalah mereka yang tidak pernah memutus hubungan terhadap guru-guru mereka. Itu kalau kita lihat dari sejarah orang-orang yang hebat. Jadi hubungan antara anak itu memang sangat luar biasa. Jadi kita selaku anak dari ibu kita, jangan sampai memutuskan hubungan kita terhadap ibu kita. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dari segi penyampaian ataupun dari segi perilaku, saya mohon maaf. Dan apabila ada kritikan ataupun masukan, silakan langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Oke. Akhirnya dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pembahasan hukum keluarga dalam masyarakat adat akan diteruskan oleh saya sendiri, yaitu meneruskan apa yang dipaparkan oleh Muhammad Talbi, yaitu mengenai hubungan anak dengan orang tua berdasarkan ketentuan umum dan cara kehadirannya. Maksudnya jenis-jenis anak. Yang pertama itu anak sah. Yang dimaksud dengan anak sah yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah, baik dalam aturan agama maupun aturan agama. Jadi apabila bukan dikawinkan dengan secara baik maupun tidak mengikuti aturan-aturan yang ada di negara, itu tidak disebut dengan anak sah. Dan yang kedua, anak luar kawin. Yang anak di luar kawin berarti anak tersebut merupakan anak yang lahir di luar dari sebuah ikatan perkawinan dan kemudian digolongkan menjadi yang pertama. Kalau kita sudah pernah mendengar, itu anak zina adalah anak yang lahir di mana salah satunya terikat dalam suatu perkawinan. Misalkan yang laki-laki sudah kawin, sedangkan yang perempuan masih belum kawin. Dan yang kedua, anak sumbang adalah anak yang lahir di mana salah satunya terkait dengan larangan perkawinan. Dan yang ketiga, anak alami adalah anak yang lahir di luar dari keduanya. Maksudnya itu yang perempuan masih belum kawin, sedangkan yang laki-laki belum kawin dan berhubungan mendapatkan anak. Yang ketiga yaitu anak angkat. Yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat menjadi anak kandung. Nah, maksudnya seseorang keluarga tidak mempunyai keturunan dan mengangkat sebuah anak lewat, kalau sekarang bisa mengangkat dari lewat panti asuhan. Dan yang poin yang terakhir yaitu pengangkatan anak. Perlu diketahui bahwasanya dalam mengambil anak ataupun mengangkat anak itu ada aturannya yang disebut dengan mengadopsi. Yang saya akan jelaskan yang pertama, mengangkat anak dalam yang dimaksud adalah adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.
meskipun anak itu hasil angkatan ataupun hasil adopsi, perlu kita anggap nantinya kalau kita sudah berkeluarga itu seperti anak sendiri. Tapi semoga kita mempunyai anak yang sedarah. Yang pertama, dilihat dari sudut anak yang dipungut, maka dapat dicatat ataupun ada pengangkatan anak yang berikut. Yang pertama, mengangkat anak bukan warga keluarga. Maksudnya di sini anak itu diambil dari lingkungan asalnya, kemudian dimasukkan ke dalam keluarga orang yang mengangkat. Dan yang kedua, yang mengangkat anak dari kalangan keluarga. Ini ada kasus seperti di Bali, perbuatan ini disebut dengan nyantenayang. Maksudnya di sini diambil dari salah satu klan yang ada hubungan tradisionalnya. Dan yang ketiga itu mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan. Maksudnya perbuatan ini banyak terdapat di Jawa, di daerah kita di sini termasuk Madura, Sulawesi. Mengangkat keponakan menjadi anak merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan dalam lingkungan keluarga. Dan sedangkan untuk orang tua yang sama sekali tidak memiliki anak, maka orang tua tersebut biasanya akan melakukan pengangkatan anak atau yang biasa disebut adopsi kan. Umumnya di Indonesia, motivasi pengangkatan anak menurut hukum adat itu ada 14 macam. Yang pertama yaitu karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi bagi kita yang bersifat umum, karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak, di mana dengan pengangkatan anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta menyemarakan rumah tangga. Karena apabila kita tidak mempunyai anak, nanti kalau agama kita kan siapa yang mau mendoakan gitu. Dan yang kedua, karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut. Karena kalau anak seperti di panti asuhan ketika dewasa kan bingung siapa kedua orang tuanya gitu kan. Yang ketiga, karena balas kasihan di mana anak-anak tersebut tidak mempunyai orang tua. Keempat, karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka janganlah anak perempuan. Meskipun kita mempunyai anak, tapi kan kita bisa mempunyai keinginan untuk mempunyai anak perempuan, maka kita diperbolehkan untuk mengangkat anak perempuan itu. Dan yang kelima, sebagai pemancing atau penarik bagi yang tidak punya anak untuk mempunyai anak kandung. Dan yang keenam, untuk menambah jumlah keluarga. Dan itu dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. 8, karena faktor kekayaan. Dalam hal ini di samping motivasi sebagai pemancing atau penarik mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik orang tua angkat maupun anak yang diangkat demi untuk bertambah baik kehidupannya. Yang 9, untuk menyambung keturunan dan mendapat waris bagi yang tidak memiliki anak kandung. 10, adanya hubungan keluarga. 9, diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan baik yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua kan. Kalau nggak punya anak kan nanti siapa yang merawat kita? Makanya kalau bagi orang yang tidak mempunyai anak, maka diharuskan untuk mengangkat anak. Yang kedua, ada perasaan kasihan terhadap si anak yang tidak terurus. Seperti kan banyak sekarang anak-anak yang terlantar tidak mempunyai biaya untuk sekolah atau pendidikan. Dan yang ketiga, untuk mempererat hubungan keluarga. Di sini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat. Yang terakhir yaitu karena anak kandung sakit-sakitan atau selalu meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan si anak berikutnya, anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak, dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. Dari motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat kita. Jadi, tapi dalam pengangkatan anak ini perlu diketahui bahwasanya ada aturannya juga. Tapi saya tidak akan memaparkan karena waktunya sudah, karena sama aturannya itu mepet. Tapi yang penting dalam mengangkat anak itu kita harus merawat seperti anak itu sendiri. Ya, kita harus mempunyai harta juga, harus mempersekolahkan. Nah, ini yang bisa kami berdua sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun ada masukan dari teman-teman atau penonton yang
menjelaskan ya di kolom komen aja gitu. Ya apabila ada kesalahan dari kami berdua, kami mohon minta maaf. Ya hanya ini yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.